Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak semua, selamat datang di Dejapu On Air episode ketiga bersama saya Fasiha, penyuluh dari Kanwil DJP Jakarta Pusat. Nah, saat ini saya tidak sendirian karena akan ditemani oleh dua narasumber kita yang telah hadir. Ada Bapak Teguh Sriwijaya. Halo, apa kabar Pak? Halo, apa kabar? Kak Fasiha, kawan pajak semua, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Yang kedua ada narasumber kita, Bang Togar Anarolumban Tobing. Halo Bang, apa kabar? Baik kakak, kabar baik semua bagi kawan pajak sekalian ya. Kawan pajak semua, episode kali ini kita akan membahas terkait dengan dividen sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Lebih lengkapnya saya akan langsung ke Pak Teguh ya Pak ya. Pak Teguh, bisa dijelaskan kepada kawan pajak semua apa sih yang melatar belakangi dan tujuan dari dikeluarkannya PMK 18 ini? Terima kasih Kak Fasiha, kawan pajak semua. Jadi di tahun 2020 itu telah keluar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Untuk melaksanakan undang-undang tersebut, maka di tahun 2021 lalu keluarlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2021. PMK ini bertujuan untuk melaksanakan undang-undang tersebut. Salah satu poin penting yang dibahas adalah tentang dividen, Kak Fasiha. Nah, semangat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tersebut dan juga PMK 18 Tahun 2021 adalah untuk menggairahkan iklim investasi di Indonesia. Jadi itu latar belakangnya, Pak ya. Baik, kemudian hal-hal apa saja nih Pak yang diatur di PMK tersebut terkait dengan dividen? Ya, tadi di awal saya sudah sampaikan poin yang dibahas terkait untuk menggairahkan investasi adalah tentang dividen. Di undang-undang yang lama, Kak Fasiha, maka diatur nih, jadi dividen apabila dia diterima oleh wajib pajak orang pribadi maka menjadi objek pajak, artinya dikenakan pajak penghasilan. Sementara apabila yang menerima adalah wajib pajak badan, maka ada pengaturan tersendiri itu yang membolehkan dia dibebaskan dari pajak penghasilan. Misalnya ada ketentuan harus menguasai lebih dari 20% saham. Nah, di undang-undang yang baru ini, Kak Fasiha, kawan pajak semua, maka apabila yang menerima penghasilan berupa dividen tadi adalah wajib pajak badan, maka dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan. Jadi tidak ada pajak penghasilan apabila yang menerima adalah wajib pajak perusahaan, misalnya PT, yayasan, BUMN, BUMD. Sementara kawan pajak semua, Kak Fasiha, apabila yang menerima penghasilan dari dividen tersebut adalah wajib pajak orang pribadi, maka dapat dikecualikan dari pengenaan PPh. Artinya bisa dibebaskan dari pajak penghasilan asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Gitu Pak Mas ya. Oke. Nah, Bang Togar bisa dijelaskan nggak nih syaratnya untuk wajib pajak orang pribadi supaya dividen tadi ini dibebaskan atau dikecualikan dari objek pajak? Oke, terima kasih. Jadi kawan pajak sekalian, tadi sudah dijelaskan garis besar bagaimana kawan pajak sekalian, kalau yang pada saat hari ini hadir menonton kami, badan itu tanpa syarat ya Kak ya. Oke, badan tanpa syarat. Tanpa syarat. Semua dividen yang dibagikan kepada pemegang saham berupa badan dalam negeri itu dibebaskan dari PPh tanpa syarat. Nah, bagaimana dengan orang pribadi? Tadi Pak Teguh sudah menyinggung dapat, artinya berarti ada syarat-syaratnya. Nah, syarat ini kami simpulkan ada 3 Kak. Kita simpulkan ada 3. Yang pertama yaitu harus diinvestasikan di dalam NKRI minimal 3 tahun. Minimal ini ya. Maksimalnya berarti boleh 4 tahun, boleh 5 tahun, minimal 3 tahun. Syarat yang kedua yaitu 3 tahun ini dihitung sejak dividen diterima. Pada saat diterima baru dihitung 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, dan 3 tahun kemudian. Nah, syarat yang ketiga harus menyampaikan laporan realisasi. Laporan realisasi ini disampaikan selama periode diinvestasikan, berarti per tahun 1 kali laporan realisasi. Seperti itu Kak.
Oke, tadi saya ada mendengar syarat diinvestasikan ya Bang ya? Iya. Nah, bagaimana kalau dividen ini diinvestasikan ternyata hanya sebagian atau tidak seluruhnya? Apakah ada konsekuensinya nih Bang? Nah, betul sekali. Jadi investasi ini tidak ada kewajiban seluruhnya. Oke, Tidak ada. tidak wajib ya Bang Tidak ya? wajib. Bagaimana kalau yang diinvestasikan hanya sebagian, misalnya hanya 25%-nya? Kita ambil contoh dapat dividennya 10 juta, yang diinvestasikan hanya 2 juta. Maka yang tidak dikenakan PPh dividen yang diinvestasikan saja sebesar 2 juta. Nah, sisanya bagaimana? Tentunya sisanya dikenakan PPh seperti ketentuan yang sudah berlaku selama ini, gitu Kak. Oke, saya boleh ambil contoh nih ya Bang ya, biar lebih jelas nih kawan pajak semua. Misal saya dapat dividen nih Bang, dapat dividennya di bulan September 2022. Nah, kapan sih jangka waktu paling lama saya harus investasi? Kemudian ada nggak aturan investasinya tuh harus dalam bentuk apa dan bagaimana? Oke, jadi tadi syarat yang utama adalah harus diinvestasikan minimal 3 tahun Oke. dan lapor realisasi itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya berlanjut nih dari kakak ini, bahwa misal nih kita terima dividennya September 2022, maka ada syarat tambahan lagi, yaitu harus diinvestasikan maksimal itu akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak. Artinya berarti akhir Maret 2023 harus investasi. Oke. Dividennya dibagikan kapanpun boleh, tapi investasinya yang sudah diatur di dalam PMK ini yaitu akhir bulan ketiga. Itu ya, berarti gampangnya nyebut berarti Maret gitu ya, Maret tahun 2023. Nah, berlanjut lagi tentang bentuk investasinya. Nah, jadi kawan pajak sekalian, di dalam PMK 18 ini diatur ada 12 bentuk investasi yang silakan mau dipilih yang mana. Ada yang paling mudah itu semacam kayak tabungan, ada juga surat berharga, ada juga dalam bentuk penanaman kembali dalam bentuk saham, itu juga ada, dan berbagai jenis investasi lainnya. Nanti silahkan dicek di lampiran PMK 18 tahun 2021 ini Kak. Oke, jadi yang harus digarisbawahi bahwa investasi itu paling lama 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Betul. Oke, kemudian bentuk investasi di dalam PMK sendiri diatur ada 12 bentuk investasi ya Bang ya? Ya, betul sekali, ada Oke. 12. Nah, terkait ada syarat wajib menyampaikan laporan realisasi nih Pak Teguh nih. Nah, bentuk laporan dan cara penyampaiannya seperti apa ini Pak? Makasih Kak Fasya, kawan pajak semua. Tadi disebutkan oleh Bang Togar bahwa selain diinvestasikan ke dalam 12 jenis investasi ya yang telah ditentukan oleh pemerintah, maka penerima dividen wajib pajak orang pribadi tersebut harus melaporkan laporan realisasi investasi. Ini dilakukan mudah kok melalui laman DJP online. Jadi sama salurannya dengan melaporkan SPT tahunan gitu. Tapi mohon diingat ini bahwa laporan realisasi investasi ini bukan bagian dari laporan SPT, bukan lampiran dari SPT tahunan. Jadi dua hal yang berbeda. Terpisah laporannya ya Betul, Pak ya, Kak Fasya. walaupun sama-sama melalui akun DJP online wajib pajak ya Pak ya, Ya. tetapi dia bukan merupakan lampiran dari SPT tahunan ya Pak. Betul. Ya, Nah, jadi kalau begitu di dalam SPT tahunan bagaimana nih mencantumkan nilai dividennya gitu Pak? baik, Kak Fasya. Kalau penghasilan berupa dividen tadi dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan, artinya kan nggak kena pajak nih ya. Maka silakan dilaporkan di dalam SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di bagian penghasilan yang bukan merupakan objek pajak gitu. Oke. Nah, di situ dicantumkan jumlah brutonya berapa ya kan. Nah, cukup sekali lagi cukup dilaporkan saja gitu. Sehingga tidak perlu ada tambahan pembayaran pajak penghasilan karena memang sudah dibebaskan dengan syarat-syarat tadi ya. Dikecualikan ya, Ya, Pak, ya, syarat-syarat yang tadi disampaikan oleh Bang Togar sudah dipenuhi. Gitu. Nah, supaya kawan pajak semua lebih jelas lagi nih, Pak Teguh dan Bang Togar, coba berikan ilustrasi nih, ilustrasi atau contoh kasus baik dari wajib pajak orang pribadi maupun badan terkait dengan dividen, supaya dividen ini dikecualikan dari objek pajak. Boleh, silakan Pak Teguh, Bang Togar, silakan. Bang Togar dulu. Saya dulu ya Pak Teguh ya. Jadi Yap. gini, tadi kita sudah sebutkan bahwa dividen yang diterima oleh badan maupun orang pribadi dapat memperoleh fasilitas tidak dikenakan PPh. Saya ambil contoh yang orang pribadi dulu nih. Nah,
misal nih kawan pajak sekalian, ada yang menerima dividen dari sebuah PT. Kita ambillah sebut contoh 30 juta gitu ya. Nah, dari dividen 30 juta tadi diterima oleh si X itu sebesar 15 atau 20 juta gitu ya. Kemudian diterima oleh si Y 10 juta. Nah, si X ini dari 20 juta diinvestasikan hanya 15. Kemudian si Y diinvestasikan seluruhnya. Maka si X ketika menerima dividen sudah tidak boleh lagi dipotong oleh perusahaan tadi. Tapi ketika akhir bulan ketiga si X hanya investasi sebesar 15, maka hanya 15 ini yang tidak dikenakan PPh. Yang 5 bagaimana? Tentunya yang 5 si X harus setor sendiri PPh-nya, begitu Kak ya. Nah, bagaimana dengan si Y? Si Y karena dia menginvestasikan semua, maka sebesar 10 juta itu masuk ke dalam lampiran SPT pada penghasilan non objek pajak yang tadi disampaikan oleh Pak Teguh. Nah, kawan pajak sekalian, karena tadi tidak dibatasi ini bagaimana, apakah semua atau sebagian saja, jadi bebas, silakan. Bahkan perlu saya kasih tambahan satu lagi, yaitu bahwa misalnya nih kawan pajak yang menerima tadi dividen dibentukkan dalam rupa surat berharga. Ternyata di tahun kedua pengen berubah bentuk, saya mau tanamkan ke perusahaan saya lagi menambah saham, boleh. Yang penting adalah peralihan ini atau perubahan bentuk ini harus dalam bentuk 12 instrumen investasi yang tadi saya katakan di dalam lampiran PMK, seperti itu. Artinya ada tambahan lagi nih kawan pajak semua. Jadi kalau masih dalam periode investasi, boleh untuk beralih bentuk investasi, asalkan tetap di dalam bentuk 12 investasi yang telah ditetapkan dalam PMK ya Bang ya. Ya, betul sekali kawan pajak, seperti itu. Nah, kalau untuk wajib pajak badan, silakan Pak Teguh. Baik, Kak Fasya dan juga kawan pajak semua. Sekarang saya mengilustrasikan untuk penghasilan dividen yang diterima oleh wajib pajak badan. Saya ambil contoh misalnya, sebutlah PTA ya Kak Fasya ya. PTA ini dimiliki oleh 3 institusi, yaitu PTB, PTC, dan Yayasan D. Gitu. Nah, PTA ini, sebutlah tahun 2022 ini ya Kak Fasya, menerima atau menghasilkan keuntungan sebesar 100 juta. Gitu. Kemudian dikenakan PPh sebesar 22%, artinya penghasilan setelah pajak itu sebesar 78 juta. Kemudian PTA ini mengadakan RUPS, rapat umum pemegang saham. Biasanya di RUPS itu ditentukan berapa persen sih laba bersih setelah pajak yang akan dibagikan menjadi dividen. Sebutlah misalnya dari 78 juta tadi disepakati 50 jutanya akan dibagikan ke pemegang saham. Berarti 50 juta inilah nanti dibagi ke 3 institusi tadi, PTB, PTC, dan Yayasan D. Sebesar sesuai dengan proporsi saham yang dimiliki ke PTA tersebut. Nah, misalnya tadi 50 juta ya yang disepakati untuk dibagikan menjadi dividen. Maksud saya PTB itu menerima 35 juta. Ya. Kemudian PTB menerima 10 juta. Sehingga Yayasan D itu menerima sisanya, yaitu 35 tambah 10, maka Yayasan D itu menerima 5 juta. Kawan pajak semua, Kak Fasya, atas pembagian dividen yang 50 juta tadi ke PTB, PTC, dan PTD, maka ketiga-tiganya itu dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan. Artinya semuanya tidak dipotong PPh, gitu. Jadi bebas menerima utuh dari pembagian dividen yang diperoleh dari PT. Nah, begitu Kak Fasya. Oke, baik. Ternyata setelah mendapat ilustrasi dari Pak Teguh dan Bang Togar, harapan kami nih kawan pajak semua sudah dapat memahami ya bahwa dividen dapat dikecualikan dari objek pajak dengan syarat-syarat yang telah dijelaskan oleh narasumber kita. Kira-kira ada tambahan lagi nih Pak Teguh dan Bang Togar terkait dengan dividen? Kalau tentang peraturannya saya mengingatkan kembali pada kawan pajak sekalian, baca dengan detail yang ada di dalam PMK ini, tapi secara tidak langsung kali ini saya ingin mengajak kawan pajak sekalian Kak Fasya, dalam artian perusahaan
yang membagikan dividen kepada pemegang saham. Yuk, mari kita manfaatkan fasilitas ini, gunakan dengan benar, karena ini adalah salah satu hak yang bisa dimanfaatkan oleh kawan pajak sekalian, gitu. Yang ini diberikan oleh pemerintah, silahkan dimanfaatkan. Mumpung ada dasar hukumnya ya Pak Teguh dan Bang Togar ya. Betul. Oke, terima kasih nih Pak Teguh dan Bang Togar atas diskusi kita pada episode kali ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada kawan pajak semua. Kembali saya mengingatkan untuk terus menonton Dejapu On Air Kanwil DJP Jakarta Pusat untuk memperoleh informasi terbaru terkait perpajakan. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.